Ini adalah laptop buat kreator, ilustrator, editor, fotografer, videografer, desainer, dan semua pekerja di bidang profesional. Asus ProArt P16 dan ini masuk kategori laptop yang serius banget buat urusan itu. Gak percaya? Gas kita bahas. Let's go! Pertama kali datang boxnya kayak gini guys, hitam aja polos tanpa ada tulisan apa-apa. Isinya ada box ProArt lagi, kabel charger beserta adapter, dan juga tas ransel Asus. Dari tas yang dikasih lumayan juga nih bentuknya. Lanjut ke box ProArt-nya, di dalam ini berisikan device laptop Asus ProArt P16-nya dengan beberapa lembar dokumen. Dari luar aja, kesan yang langsung ditangkap adalah ini laptop profesional beneran. Nggak neko-neko, warnanya cuma hitam begini, nggak ada embel apa-apa. Tapi secara langsung bikin kelihatan sleek dan premium. Udah gitu tipis, cuma 14,9 mm dan bobotnya 1,85 kg. Jadi kalau dibandingin sama laptop gaming, rata-rata yang biasanya bulky dan berat, ProArt P16 lebih ramah buat dibawa kemana-mana. Tapi jangan salah, meski tipis, build quality-nya udah standar militer loh. Jadi mau jatuh di tas atau ke bawah kerja di lapangan yang agak ekstrim masih bisa diandelin. Sekarang kita omongin layarnya. Laptop ini pakai panel Asus Lumina OLED 16 inch, resolusi 3K, refresh rate 120Hz, dan udah touch display. Layarnya akurat banget, Pantone validated. Artinya warna yang kamu lihat di layar sama dengan hasil cetakan atau output di perangkat lain. Buat ilustrator, editor foto, atau motion graphic artist, ini penting banget. Ditambah dukungan Dolby Vision dan audio Dolby Atmos. Jadi kalau nonton film atau preview hasil editing lebih imersif. Tingkat kecerahannya ada di kisaran 500 nits untuk kondisi normal. Walau bukan yang paling terang di kelasnya, tapi kombinasi OLED dengan rasio kontras tinggi tetap bikin konten terlihat tajam. Yang bikin makin mantep, gamut coveragenya mencakup penuh 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Nah, kalau kamu yang biasa suka desain atau color grading video, warna yang kamu lihat di layar bakal akurat dengan hasil akhirnya. Nggak ada tuh cerita pas di laptop bagus, pas di print beda warna. Enggak guys, nggak gitu ya. Performanya gimana nih Om? Jadi Asus ProArt P16 ini udah menggunakan AMD Ryzen AI 9 HX370. Prosesor terbaru yang bukan cuma kenceng tapi juga punya kemampuan AI sampai 50 TOPS NPU loh. Jadi kalau dipakai untuk fitur kayak StoryCube atau Muse 3 dari Asus, prosesnya bisa jauh lebih cepat. StoryCube misalnya nih, ini kayak pusat media yang dipakai AI untuk ngatur foto dan video biar gampang dicari. Jadinya bisa lebih efisien dan rapi. Sedangkan yang menarik nih, namanya Muse 3. Di sini bisa bikin visual cukup dari teks atau sketsa doang. Jadi kreator yang butuh brainstorming ide visual bisa lebih cepat nemu konsep. Fitur ini berguna banget buat kamu yang biasa kerja sama klien dan dia minta gambaran kasarnya seperti apa. Nah, kalau ada ini, klien jadi kebayang tuh gambarannya seperti apa. Terus ada juga yang namanya co-creator. Kalau ini adalah fitur AI kolaboratif buat bikin ilustrasi. Misalnya, kamu ada gambar atau foto, tinggal kasih promptnya aja. Kamu mau gambar atau fotonya jadi seperti apa. Nanti bisa langsung otomatis digambarin ulang. Dengan semua fitur itu, laptop ini benar-benar punya tools yang ngebantu kerja profesional jadi jauh lebih efisien. Bayangin aja beberapa tahun lalu, kamu lagi meeting sama klien, terus mau ngejelasin gambar proyek kasarnya gimana. Ribet kan? Pasti butuh lama. Nah, kalau ini dibikin simple banget, itu poin utamanya. Poin kedua, pas klien lihat cara kerja kamu pakai laptop ini, wah dijamin goal nih proyeknya. Semuanya itu bisa berjalan seamless, nggak ada lemot sama sekali, serba ngebut. Dan kita udah ngetes nih, dimana hasil benchmarknya membuktikan kalau laptop ini memang bukan kaleng-kaleng. Di 3D Mark Score Times Pi menyentuh 10.720 dengan graphic score 10.770. Tes Firestrike lebih impresif lagi dengan skor total 25.650 dan graphic skornya 28.431. Sementara di Speedway skornya 2.724 dengan hasil grafik sekitar 27 fps, nunjukin kemampuan dalam workload grafis yang berat. PC Mark 10 mencapai skor 7.918. Lanjut ke pengujian prosesor, Geekbench 6 mencatat skor single core 2.700
1796 dan multicore-nya 15397. Cinebench juga menunjukkan hasil yang konsisten. Di Cinebench R20 single core tembus 798 dan multicore-nya 8686. Sementara di Cinebench R23 nilainya 2034 untuk single core dan 22184 untuk multicore. Bahkan di Cinebench 2024 performanya tercatat 117 poin single core dan 1155 untuk multicore. Semua angka ini membuktikan bahwa AMD Ryzen AI 9HX 370 bukan cuma unggul di sisi AI, tapi juga bisa kuat ngegeber CPU-nya untuk kebutuhan desain, render, bahkan yang berat lainnya. RAM-nya 32GB LPDDR5X dengan storage 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD. Untuk urusan ini juga nggak kalah ngebut. Dari hasil Crystal Diskmark, kecepatan baca tercatat di 6394 megabit per second dan tulisnya 5698 megabit per second. Jadi urusan loading di file besar, project editing, atau transfer data, semua berjalan smooth banget tanpa hambatan. Terus dipakai gaming bisa nggak Om? Masa buat kerja doang? Waduh, suruh ngedit aja kuat ini laptop, apalagi gaming. Selain diuji main Marvel Rivals dengan resolusi layar penuh 2880 x 1800 pixel dan setting grafik low dengan DLSS frame generation aktif, FPS rata-rata stabil di kisaran 140 hingga 150 fps loh. Sementara di Genshin Impact dengan setting grafik high dan target 60 fps, performanya konsisten antara 55 hingga 60 fps. Jadi walaupun laptop ini didesain untuk kreator, performa gamingnya tetap solid, bahkan mendekati laptop khusus gaming. Coba nih, saya render video 4K 2 menit, kecepatan rendernya cuma 45 detik doang. Gila kan, cepet banget. Keyboardnya nyaman dipakai, begitu juga dengan trackpadnya. Tapi ada yang menarik nih, membulat pada bagian trackpadnya. Ini adalah Asus Dialpad yang bisa dipakai buat navigasi tambahan pada aplikasi. Misalnya kamu bisa mengatur brightness atau zoom in, zoom out. Pokoknya kamu bisa sesuaiin sendiri deh. Jadinya kamu diperuntukkan buat desainer atau editor kelas pro. Urusan port juga dibilang cukup lengkap. Ada USB 4.0 Gen 3 Type-C dengan kecepatan hingga 40 GB per second yang udah mendukung display dan power delivery. Plus satu lagi USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan dukungan serupa. Buat colokan tambahan, tersedia dua USB 3.2 Gen 2 Type-A dengan kecepatan tinggi, port HDMI 2.1 FRL untuk output layar resolusi tinggi, dan jack audio combo 3,5 mm. Nggak ketinggalan nih, ada juga slot SD Express 7.0 untuk transfer data super cepat serta port DC-in untuk pengisian daya. Nah, urusan baterai, kapasitasnya 90 Wh dengan fast charging, lumayan tahan lama buat laptop di kelas performa ini. Dari pengalaman sehari-hari, cukup untuk kerja mobile seharian dengan kombinasi browsing dan juga ngedesain. Tapi buat performa lebih ngebut sih, tapi tetap ya sambil dicas. Ngomongin soal layanan after sales, ini juga salah satu alasan kenapa ProArt P16 berasa lebih pro dibanding laptop lain. Asus kasih 3 tahun garansi internasional, 114 negara, 140 service center di Indonesia, plus 3 tahun Asus VIP Perfect Warranty yang cover 100% biaya perbaikan akibat kelalaian pengguna di tahun pertama. Jadi kalau nggak sengaja jatuh atau tumpahin kopi, ya tetap tenang. Kalau ditarik kesimpulan, Asus ProArt P16 H7606WM ini laptop yang dibuat untuk kreator yang kelasnya udah pro. Layar OLED-nya bikin hasil kerja presisi. Prosesor AMD Ryzen AI 9HX 370 dengan 50 TOPS NPU bikin workflow lebih cepat. RTX 5060 bikin render berat maupun gaming jadi lancar. Dan desainnya tetap tipis serta ringan untuk dibawa mobile. Cocok nih buat kamu yang kerja di dunia desain, ilustrasi, animasi, video editing, tapi tetap pengen punya laptop yang bisa dipakai ngegame dengan performa yang mantap. Mungkin ada beberapa catatan kecil ya. Tingkat kecerahan di kisaran 250 hingga 300 nits ini bikin visibilitas outdoor sedikit terbatas. Dan karena bodinya tipis, panas dari workload berat terasa lebih cepat muncul di area keyboard. Sisanya sih aman banget, mantep banget malahan. Kalau kamu seorang kreator yang butuh laptop powerful buat desain, render, editing, atau bahkan gaming, Asus ProArt P16 ini wajib banget buat kamu pertimbangkan. Harganya sih emang nggak murah ya.
Karena kalau kamu mau meminang laptop ini harus merogoh kocek cukup dalam nih. Harganya mulai dari 40 jutaan rupiah sampai tertingginya di 79 jutaan rupiah. Kalau kamu mau samaan yang kayak saya ini harganya di 60 jutaan. Cek link deskripsi ya yang ada di video ini. Atau kamu bisa juga langsung aja ke toko resmi Asus atau partner ProArt terdekat dari rumah kamu. Dan rasain sendiri gimana rasanya kerja dengan laptop profesional beneran. Oke guys, jadi itu dia laptop Asus ProArt P16 terbaru ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mantap, suka.